Selamat pagi, selamat akhir pekan. Senang bisa berjumpa lagi. Kali ini saya ingin menyampaikan satu firman Tuhan dari Markus 2 ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Temanya Yesus yang kupercaya. Ini berbicara tentang iman. Saudara-saudara, ketika Yesus datang ke dunia, maka terbentuklah dua kutub. Bukan maksudnya kutub utara, kutub selatan, tetapi dua kelompok manusia. Yang satu kelompok menolak atau tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Allah. Tetapi ada kelompok yang kedua, kelompok yang percaya dan menerima bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 sampai 12, kita bisa melihat di sana dengan jelas bahwa ketika berita kedatangan Yesus disampaikan oleh Yohanes, maka banyak orang yang menolak. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang-orang Saduki, orang-orang yang beragama, ya pada saat itu didominasi oleh orang Yahudi, mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Allah. Tapi ada juga kelompok yang percaya dan menerima, sehingga mereka disebut sebagai anak-anak Allah, diberikan kuasa sebagai anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Nah, saudara-saudara, di dalam Markus pasal 2 dikisahkan bahwa ada banyak orang yang berkumpul. Mereka berbondong-bondong, mereka berdesak-desakan untuk mendengarkan pengajaran Yesus, untuk mendengarkan tentang berita yang disampaikan oleh Yesus. Tetapi juga ada pemandangan yang lain. Di antara banyak orang yang berkerumun, yang berdesak-desakan, yang berbondong-bondong, ada satu kelompok orang yang terdiri atas 4 orang yang sedang berjuang. Mereka sedang membawa seorang lumpuh untuk berjumpa dengan Yesus. Pertanyaannya, apa yang mendorong mereka untuk datang kepada Yesus dan mereka mau membawa orang itu kepada Yesus? Maka melalui bagian ini kita akan belajar tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Paling tidak ada 3 hal yang bisa kita temukan di dalam Markus pasal 2. Pertama, bahwa Yesus adalah Sang Guru Agung. Dia disebut sebagai guru yang agung. Kenapa? Karena dia mengajarkan pengajaran-pengajaran yang berbobot, kebenaran yang hakiki. Tetapi dia tidak hanya mengajarkan, tapi pengajarannya itu berkuasa, pengajarannya itu tidak bertentangan dengan kehidupannya. Apa yang diajarkan, itu juga yang diterapkan, itu yang dilakukan. Berbeda dengan para pengajar-pengajar yang ada pada masa itu, ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang begitu pintar mengajar, tetapi tidak melakukan apa yang diajarkan, tidak sesuai dengan kelakuannya. Sehingga dia atau Yesus mencap mereka sebagai orang-orang yang munafik. Saudara, Yesus mengajar dengan penuh kuasa, berbeda dengan ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, kabar tentang Yesus begitu cepat tersiar kemana-mana. Sehingga ketika Yesus ada di Kapernaum, orang-orang datang berbondong-bondong, mau mendengarkan pengajarannya. Sampai dikatakan, di sekeliling lingkungan itu, di sekeliling rumah itu, sangat sesak, sampai orang tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Yesus mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan kerajaan Allah. Itu yang pertama.
Tapi yang kedua, di dalam Markus pasal 2, kita menemukan bahwa Yesus bukan hanya sebagai guru yang agung, tapi dia juga sebagai tabib yang agung. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, sebagaimana saya sudah sampaikan tadi, ada 4 orang sedang berjuang yang membawa seorang lumpuh agar berjumpa dengan Yesus. Mengapa mereka menolong orang lumpuh itu? Dijelaskan di dalam teks Markus pasal 2, karena mereka memiliki iman. Mereka percaya bahwa Yesus itu sanggup untuk memberikan kesembuhan. Dan karena itu mereka mau menolong temannya yang lumpuh. Ada kepedulian, dan ini memang merupakan ciri orang beriman. Orang beriman memang harus melakukan tindakan iman. Sekalipun mereka susah payah untuk membawanya karena kerumunan banyak orang, bahkan harus membuka atap rumah, yang sungguh itu mendatangkan risiko bagi mereka, terlebih bagi orang lumpuh itu. Bagaimana kalau terjatuh? Itu kan akan berbahaya. Tapi apa yang terjadi? Mereka sukses, mereka berhasil membuka atap rumah itu, dan mereka menurunkan persis di depan Yesus. Dan apa yang terjadi? Yesus melihat iman mereka, maka orang lumpuh itu pun mengalami mujizat kesembuhan. Nah, ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah tabib yang ajaib. Dia mampu memberikan pertolongan, kesembuhan, melebihi daripada dokter biasa. Dia adalah Tuhan yang memiliki kekuatan, memiliki kuasa yang tentu melampaui kekuatan manusia. Dan yang ketiga, yang terpenting kita lihat, bahwa Yesus bukan hanya sebagai guru agung, dia bukan hanya sebagai tabib agung, tapi Yesus adalah penebus yang agung. Yesus tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi dia juga menyembuhkan secara rohani. Kita melihat bahwa orang lumpuh itu bisa berjalan, puji Tuhan. Tetapi Yesus berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Artinya apa? Bahwa Yesus memanggilnya sebagai anak, menunjukkan bahwa dia adalah Bapa yang peduli. Dan bukan hanya peduli, tapi memberikan pengampunan dosa, memberikan penebusan. Ketika Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni," menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa, menebus segala dosa, mengampuni segala dosa. Bukankah dosa itu adalah masalah terbesar yang dimiliki atau yang dirasakan oleh manusia? Ada banyak penyakit-penyakit yang sangat kritis, penyakit-penyakit yang sangat berbahaya di dunia ini. Kanker kah, atau penyakit kolesterol, jantung, dan sebagainya ya. Ya, di masa-masa pandemi COVID ini juga banyak yang mati karena virus. Tetapi saudara-saudara, yang paling berbahaya adalah dosa yang bukan hanya mematikan secara fisik, tapi mematikan secara rohani, yang membawa kepada kebinasaan kekal. Tapi terhadap dosa yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter, yang tidak bisa diselesaikan manusia, Tuhan Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Ini adalah anugerah terbesar yang dirasakan oleh orang lumpuh itu. Kita pun sesungguhnya dahulu adalah orang-orang berdosa, adalah orang-orang yang lumpuh secara rohani. Tetapi ketika kita sudah datang kepada Yesus, Yesus memberikan jaminan pengampunan. Dosamu sudah diampuni. Diampuni bukan karena usaha kita. Diampuni karena apa? Karena kasih karunia. Karena darah Kristus yang mahal, yang sudah dia curahkan di atas kayu salib. Maka saudara dan saya yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mati bagi dosa-dosa saudara, saudara akan mengalami pengampunan, asalkan saudara sungguh-sungguh percaya. Amin. Perhatikan saudara, orang lumpuh itu sembuh secara total, secara jasmani dan rohani, bahwa Tuhan mengerjakan karyanya yang agung secara total di dalam kehidupan kita. Tidak separuh-separuh, tidak setengah-setengah. Namun ahli Taurat dan orang Farisi tetap di dalam kebencian. Mereka tetap di dalam satu kekesalan, kejengkelan. Mereka malah menuduh Yesus sebagai penghujat Allah. Mereka tidak mengalami anugerah. Karena apa? Karena mereka menutup hati.
tidak pernah membuka hati, tidak pernah percaya, tidak mau menerima Yesus di dalam hatinya. Pertanyaannya, bagaimana dengan saudara? Apakah saudara percaya Yesus itu adalah guru agung? Puji Tuhan. Apakah Yesus saudara percaya bahwa ia adalah tabib yang agung? Puji Tuhan. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Jangan hanya percaya karena dia sanggup memberikan kesembuhan secara fisik. Jangan hanya karena mujizat baru saudara percaya. Tetapi dia adalah penebus yang agung. Dia adalah penebus satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dia penyelamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Apakah saudara sudah mengalami Yesus secara pribadi? Saudara, kita tidak hanya mengalami kasih-Nya, tidak hanya mengalami karyanya, tidak hanya mengalami mujizatnya, tidak hanya mengalami kebaikan-kebaikannya, tidak hanya mengalami berkat-berkatnya, tapi yang terpenting, saudara-saudara, sekali lagi, yang terpenting adalah mengalami Yesus. Mengalami Yesus artinya kita percaya dan menerima pribadi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, yang bertahta dalam hidup kita. Sebab banyak orang hanya mau menerima berkat-berkat dari Yesus. Hanya mau mengalami kebaikan-kebaikannya, pertolongan-pertolongannya. Tapi tidak mau menerima pribadinya. Dan ini sesuatu yang berbeda, saudara. Menerima pribadi itu adalah satu kali dalam hidup kita. Sekali kita menerima dia, maka selamanya dia di dalam kita, selamanya kita di dalam dia, selamanya kita menjadi miliknya. Banyak orang terfokus kepada berkat-berkatnya, tapi lupa bahwa pemberi berkat itulah yang terpenting dalam hidup kita. Karena kita diselamatkan oleh Yesus Kristus sebagai pribadi Allah yang hidup. Apakah saudara sudah mengalami Yesus secara pribadi? Ini pertanyaan penting. Banyak sekali kita berdoa meminta berkat-berkat dari Tuhan. Agar kita mengalami kesembuhan, agar kita mengalami keberhasilan. Tapi pernahkah saudara berdoa? Meminta bukan hanya berkatnya, tapi meminta supaya pribadi Yesus yang menguasai kehidupan saudara. Jika sudah, puji Tuhan. Jika belum, maka sungguh-sungguhlah bertobat, sungguh-sungguh percaya, minta pengampunan, dan minta pribadi Yesus masuk dalam hati saudara, supaya saudara mengalami kepastian keselamatan. Saudara-saudara, seperti 4 orang yang memiliki kerinduan melihat orang lain mengalami kasih Tuhan, itu juga menjadi kerinduan orang yang sudah di dalam Yesus, ingin melihat, mau melihat orang lain juga diselamatkan. Maka tugas saudara dan saya, tugas kita sekalian adalah memberitakan tentang Yesus. Dan sebelum kita memberitakan tentang Yesus kepada seseorang, baiklah kita juga membawa seseorang di dalam doa kita kepada Yesus. Sehingga ketika kita memberitakan Yesus kepada orang itu, hatinya boleh dibukakan. 4 orang beriman berusaha dengan susah payah membawa orang lumpuh kepada Yesus, sehingga mengalami keselamatan. Nah, bagian kita adalah, sekali lagi, mencari yang terhilang, memperkenalkan Yesus kepada orang itu. Pasti ada rintangan, ada tantangan, ada. Tetapi seperti 4 orang ini, mereka bisa melewati rintangan. Karena apa? Karena iman. Iman harus disertai dengan kasih. Dan ketika kita mengasihi, maka apapun rintangan, kita berani membayar harga. Kita berani berkorban demi melihat satu jiwa, satu orang lain yang mengalami keselamatan di dalam Kristus. Maka saudara menjadi saksi Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk memperkenalkan Yesus kepada orang lain atau membawa orang lain kepada Yesus. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya supaya kita tetap percaya kepada Yesus. Yesus yang saya percaya, Yesus yang saudara percaya adalah Tuhan Allah, Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka jangan ragukan itu. Ketika dunia meragukan, ketika banyak orang menyangkal Yesus, biarlah kita berdoa supaya semakin banyak orang yang disadarkan bahwa ternyata tidak ada pilihan lain kecuali datang kepada Yesus. Sebab Yesuslah satu-satunya yang datang ke dunia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi semua orang-orang berdosa, bagi saudara dan saya. Dan kita bersyukur kita sudah mengalami Yesus, sudah mengalami kasih-Nya, kita sudah mengalami kasih karunia yang begitu berlimpah. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.